Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Ansar Aki dalam video pengembangan diri. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana menjadikan hobi kita sebagai suatu industri. Tentu ini satu hal yang sangat penting bagi setiap orang, di mana kita harus membangun hidup kita dengan lebih baik, dengan lebih sukses, dengan lebih berhasil, tentu dengan cara yang cepat, efektif, dan efisien. Nah, kita bisa mulai membangun karir kita, membangun hidup kita dengan lebih hebat, dengan lebih sukses yang berasal dari hobi kita. Saudara sekalian, satu hal yang sangat penting kita pahami bahwa kita bisa berhasil dalam pekerjaan kita atau dalam profesi kita jika kita menjalaninya dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan apapun yang kita lakukan dengan perasaan senang, perasaan gembira, perasaan cinta yang ada dalam hati kita. Seringkali banyak orang memilih satu pekerjaan, satu profesi dengan memaksakan diri untuk menjalani satu pekerjaan yang mereka tidak inginkan atau mereka tidak senangi. Tentu jika kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, kita akan mengalami kesulitan. Bahkan banyak orang mengalami stagnasi dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, karena tidak mampu mengembangkan pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang memang diperlukan untuk sukses. Oleh karena itu, kita perlu membangun satu pekerjaan, satu profesi berdasarkan kesenangan kita, berdasarkan kecintaan kita, sehingga kita dapat menjalani setiap pekerjaan profesi kita dengan menyenangkan dan menghasilkan satu pertumbuhan, menghasilkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Saudara sekalian, yang pertama kita lakukan adalah kita mengidentifikasi hobi kita. Apa hobi kita yang paling kita senangi? Apa hobi kita yang memang paling kita gemari untuk kita lakukan? Ya, ini bagi mereka yang mencoba untuk membangun satu pekerjaan atau profesi, atau ingin melakukan aktivitas dengan lebih produktif di masa yang akan datang. Tentu banyak hobi kita, baik itu di bidang olahraga, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang keterampilan, bidang bahasa, ya, bidang masak-memasak, apapun itu. Cobalah identifikasi satu hobi, satu kesenangan yang mungkin selama ini belum Anda perhatikan, tapi sesungguhnya itu menyimpan satu potensi untuk membawa Anda pada keberhasilan. Ya, misalnya Anda hobi masak-memasak, tentu ini satu potensi untuk sukses, karena bisnis kuliner itu sekarang sangat menjanjikan, ya, untuk mendapatkan satu keuntungan yang besar untuk menjadikan kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Misalnya Anda hobi otomotif, itu bisa dilanjutkan dengan membuat satu usaha berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan hobi Anda. Jadi saudara sekalian, ini yang pertama, kita mengidentifikasi hobi itu. Kemudian yang kedua, cobalah kita untuk mendalami profesi itu dengan lebih serius. Ya, misalnya Anda hobi masak, maka cobalah Anda belajar membuat masak-masakan aneka resep-resep dengan lebih serius, dengan lebih cermat. Jadi silakan Anda belajar berbagai resep, berbagai menu yang bisa Anda hasilkan. Ya, kalau misalnya Anda hobi otomotif, Anda ikut kursus, ya, untuk meningkatkan skill keterampilan Anda di bidang otomotif. Atau Anda magang, atau Anda belajar mesin, ya, dengan lebih serius, atau interior mobil dengan lebih serius. Ini yang perlu kita lakukan.
Jadi hobi itu jangan dibiarkan dijalani saja secara rekreatif ya, tapi coba kita dalami supaya kita memang betul-betul bisa mengembangkan hobi kita ya menjadi satu industri. Nah, jadi kalau kita sudah lebih terampil, tentu hobi ini sudah menjanjikan satu perkembangan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, ini yang kedua setelah Anda mengidentifikasi hobi apa yang memang Anda miliki, sekarang coba perdalam lagi dengan menjadikan hobi Anda itu sebagai satu skill ya, supaya Anda lebih terampil, Anda bisa mengelola lebih bagus ya, dan lebih berkembang. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, setelah Anda punya keterampilan, silakan Anda menjadikan hobi itu sebagai satu usaha atau sebagai satu pekerjaan yang serius. Banyak yang kita lakukan untuk menjadikan hobi kita itu sebagai satu bidang pekerjaan atau bidang profesi. Misalnya tadi Anda sudah kursus atau sudah belajar mengenai kuliner, masak-memasak, ya Anda bisa membuat satu usaha di rumah, ya, membuat suatu usaha masak-masak, kemudian mencoba menawarkan itu lewat online, lewat aplikasi, ya, atau Anda membuka gerai, membuat warung di depan rumah Anda yang sederhana saja dulu. Yang penting ini dimulai, ya, ini dimulai dan dievaluasi lagi nanti bagaimana setelah Anda punya produk, bagaimana Anda memasarkan itu dengan lebih baik. Jadi ini langkah yang ketiga penting sekali supaya hobi yang telah menjadi satu keterampilan sekarang kita jadikan sebagai satu bidang usaha atau bidang pekerjaan. Ya. Nah, dengan demikian kita tidak hanya menjalani hobi itu sebagai satu rekreasi ya, tapi sudah menjadi satu bidang pekerjaan yang akan mengembangkan hidup kita. Jadi tidak perlu lagi Anda pusing mau mencari pekerjaan di mana, karena sumber pekerjaan itu ada di dalam diri Anda ya. Nah, itu syaratnya tadi, Anda menjadikan hobi itu sebagai satu skill, dan setelah menjadi skill, Anda sudah terampil, Anda mencoba membuka satu bidang usaha atau bidang pekerjaan, atau Anda kolaborasi ya, bisa juga dengan mengajak orang untuk menjalani itu ya, membuka usaha itu ya. Nah, dengan sistem bagi hasil. Jadi kalau sistem bagi hasil tidak ada ruginya. Kalau untungnya banyak ya dibagi, kalau kurang untungnya ya kurang juga ya. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang ketiga, bagaimana kita mulai mengembangkan diri kita dengan membangun suatu bidang pekerjaan, bidang usaha yang betul-betul kita kuasai ya, yang betul-betul kita bisa kendalikan. Karena keterampilan kita itu yang menjadi sumber usaha, menjadi sumber bisnis kita. Beda kalau kita menjual produk dari orang lain, di mana kita tergantung produk itu pada sumber daya orang lain, pada pasokan yang diambil dari orang lain. Tapi kalau kita sendiri punya keterampilan, kita sendiri mencari bahan-bahannya, kita bisa mengolah sendiri, sehingga kitalah yang sangat menentukan kemajuan dan keberhasilan bisnis itu sendiri ya. Nah, jadi kita bisa mengembangkan sendiri dari awal atau kita kolaborasi ya. Saudara sekalian, kemudian yang terakhir, tahap yang keempat, kalau kita sudah mulai membangun itu, kita jangan hanya berpatokan pada keterampilan teknis yang kita miliki, tapi kita harus membangun lagi penguasaan kita pada bidang-bidang profesi itu. Misalnya bidang pemasarannya ya, kita bangun juga kemitraan ya, kita mencoba mencari tempat-tempat baru untuk membangun usaha kita di tempat lain. Dengan demikian kita bisa membuat beberapa ya duplikasi dari usaha yang sudah kita lakukan tadi di beberapa tempat dengan cara yang sama, dan pertumbuhannya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena
kita sudah lebih menguasai cara mengelola usaha atau profesi kita dengan mencontoh, dengan belajar dari pengalaman kita di awal mengelola usaha atau bidang profesi itu. Saudara sekalian, setelah kita membuat beberapa cabang, setelah kita lebih mengembangkan kemampuan kita, maka lambat laun profesi itu akan menjadi sebuah industri, di mana sistem usaha kita akan berkembang dengan cepat, dengan lebih banyak, dengan berbagai variasi dan model-model baru, sehingga apa yang kita rintis tadi awalnya dari hal yang kecil itu akan terus bertumbuh, akan terus berkembang. Inilah cara-cara yang dilakukan hampir semua orang-orang yang sukses dalam bidang usaha maupun dalam bidang profesi apapun. Ya. Jadi marilah kita membangun kesuksesan, keberhasilan hidup kita dari potensi yang kita miliki, ya. Dan salah satu potensi besar itu yang perlu kita kembangkan adalah hobi kita, ya. Mengembangkan hobi kita menjadi industri yang menjanjikan satu pertumbuhan, perkembangan yang besar, baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, ya, dari segi networking. Itu akan membuat kita menjadi lebih bermanfaat, bisa menjadi lebih berkembang lagi di masa-masa yang akan datang. Saudara sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.